Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Sulaiha dengan NIM 1901030092. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan evaluasi pembelajaran matematika. Video ini pun memuat evaluasi tugas dari tugas 1 sampai dengan tugas 4. Adapun pokok bahasan dalam video ini mengenai yang pertama yaitu pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang ketiga, penilaian otentik, jenis-jenis penilaian otentik pada tingkat kognitif. Yang keempat, karakteristik soal HOT. Kemudian beralih pada pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Poin A yaitu tentang pengertian pengukuran. Diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Pengukuran menurut Sudijono yaitu pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Poin B yaitu penilaian. Penilaian adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang digunakan untuk menilai hasil tes siswa. Menurut Masijo, menyatakan bahwa penilaian adalah sesuatu kegiatan yang membandingkan hasil pengukuran sifat suatu objek dengan suatu acuan yang relevan, sehingga diperoleh kuantitas suatu objek yang bersifat kuantitatif. Beralih kepada poin C yaitu tentang evaluasi. Evaluasi didefinisikan sebagai penafsiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan atau nilai yang telah ditetapkan dan tertulis dalam kurikulum. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 18, secara global mengandung pesan agar manusia rajin melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai aktivitas atau amal yang telah dilakukan. Adapun pokok bahasan berikutnya yaitu mengenai fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Poin A yang dibahas yaitu mengenai fungsi. Fungsi evaluasi pembelajaran matematika terbagi menjadi 3. Yang pertama, poin A yaitu alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Yang B, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. C, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Poin B, yaitu tentang tujuan. Yang pertama itu ketercapaian atau attainment. Ada keterkaitannya antara tujuan belajar, metode evaluasi, dan cara belajar siswa. Yang B, mengevaluasi mengukur aspek-aspek belajar yang bervariasi. C, mengevaluasi sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa ketahui. D, mengevaluasi dalam memotivasi belajar siswa. Poin E yaitu mengevaluasi dalam menyediakan informasi untuk layanan bimbingan dan konseling. Informasi yang diperlukan berkaitan dengan problema pribadi seperti data, kemampuan kualitas pribadi, adaptasi sosial, kemampuan membaca, dan skor hasil belajar. Poin F yaitu menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Keterkaitannya evaluasi dengan instruksional adalah sangat erat. Kemudian, garis besar bahasan yang ketiga tentang kedudukan. Kedudukan evaluasi untuk mengevaluasi calon siswa, proses kegiatan belajar mengajar beserta komponen-komponen penunjangnya, seperti guru, metode dan pendekatan, materi, sumber, alat pelajaran, dan sarana lainnya, serta lingkungan, lulusan, tujuan, dan umpan balik dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang akan datang. Pokok bahasan yang D yaitu tentang prosedur. Menurut Mukhtar Buhari, langkah-langkah pokok yang harus ditempuh sebagai prosedur evaluasi terdiri dari yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Planning ini pun meliputi perumusan tujuan evaluasi yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menentukan aspek-aspek yang akan dievaluasi.
Yang ketiga, menentukan metode evaluasi yang akan digunakan. Yang keempat, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan. Yang kelima, menentukan kriteria penilaian yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu menetapkan frekuensi evaluasi. Poin B yaitu pengumpulan data atau collecting. C yaitu verifikasi data atau verification. Yang D yaitu analisis data atau analisis. Dan yang terakhir yaitu penafsiran atau interpretation. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika yang pertama yaitu dalam ranah kognitif. Ranah kognitif ini pun mencangkup tentang pengetahuan. Pengetahuan yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk mengenali atau mengetahui konsep, prinsip, fakta, atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Yang kedua yaitu pemahaman. Jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami tentang materi pelajaran. Yang ketiga yaitu penerapan. Jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk mengemukakan ide-ide umum, tata cara atau metode umum dalam situasi baru yang konkret. Kemudian, analisis, yaitu jenjang kemampuan menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentukannya. Masih dalam ranah kognitif, yaitu tentang sintesis, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai faktor. Yang terakhir yaitu evaluasi. Jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian poin B yaitu domain afektif, yaitu internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batiniah yang terjadi bila peserta didik sadar dengan nilai diterima kemudian mengambil sikap dalam bertingkah laku, yaitu kemampuan menerima, kemampuan menanggapi, dan menilai. Yang terakhir yaitu domain psikomotor, yaitu kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerak tubuh, mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks. Pokok garis besar bahasan yang ketiga yaitu penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkat kognitif. Yang pertama, adapun pengertian dari penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang terintegrasi dengan pembelajaran dan merupakan evaluasi dari hasil kegiatan belajar siswa pada disiplin ilmu pengetahuan atau kognitif dan sikap atau afektif dan keterampilan atau psikomotor. Bahasan B yaitu pengertian kognitif. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Anderson dan Caldwell merevisi taksonomi Bloom tentang dimensi proses kognitif, yaitu mengingat atau tahap C1, memahami atau C2, mengaplikasikan atau C3, menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan mengkreasikan atau C6. Yang C yaitu penjelasan tentang LOTS, MOTS, dan HOTS. Yang pertama, LOTS yaitu Lower Order Thinking Skills atau keterampilan berpikir tingkat rendah. Cangkupannya yaitu mengingat, yaitu tahap C1. Di dalamnya terdapat menyebutkan, menjelaskan, menulis, memilih, memasangkan, menggambar, dan menunjukkan, serta lainnya. Yang kedua yaitu MOTS atau Middle Order Thinking Skills atau keterampilan berpikir tingkat menengah. Poin di dalamnya yaitu tentang memahami atau tahap C2, yaitu memperkirakan, menjelaskan, mencontohkan, menyimpulkan, menjabarkan, membedakan, membandingkan, dan lainnya. Yang poin C yaitu penerapan
atau C3 masih dalam kategori MOTS, yaitu mengurutkan, menilai, mengkonsepkan, memproses, mengklasifikasi, menghitung, dan lain sebagainya. Kemudian pokok bahasan 3 tentang HOTS, yaitu Higher Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Bahasannya yaitu tentang menganalisis atau kategori C4. Dalamnya terdapat merincikan, menelaah, mendiagnosis, mengkorelasikan, menyeleksi, mengatur, dan lain sebagainya. Adapun mengevaluasi atau C5 masih dalam kategori HOT, yaitu menafsirkan, mengukur, menimbang, mengetes, memprediksi. Kemudian yang F yaitu mencipta atau mengkreasi atau C6. Masih dalam kategori HOT, yaitu membentuk, membangun, merancang, menyusun, mengarang, dan lain sebagainya. Besar bahasan yang terakhir yaitu tentang karakteristik soal HOT. Yang pertama yaitu dimulai tentang pengertian HOT. Higher Order Thinking HOT atau disebut dengan Higher Order Thinking Skills menurut Ibrahim merupakan suatu konsep informasi pendidikan berbasis taksonomi hasil belajar atau taksonomi Bloom. Ide ini menyatakan bahwa beberapa tipe belajar memerlukan lebih banyak proses kognitif daripada yang lainnya. Taksonomi Bloom yaitu pada awal perkembangannya memiliki 6 level tingkat berpikir menggunakan kata benda, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian yang B yaitu karakteristik HOT. Yang pertama, HOT fokus pada penalaran soal. Akan menitikberatkan pertanyaan yang bisa mengukur kemampuan menalar. Artinya dari soal tersebut, kita dapat menganalisis ide dan informasi secara kritis, melakukan transfer suatu konsep ke konsep lainnya, hingga menggunakan analisis tersebut untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban yang benar. Yang kedua yaitu berkaitan dengan fenomena sehari-hari. Karakteristik soal HOT selanjutnya yaitu banyak mengaitkan suatu materi dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti fenomena sosial media, resensi ekonomi, rantai makanan, adaptasi tumbuhan, rotasi bumi, virus, dan sebagainya. Karakteristik yang ketiga yaitu soal berupa cerita, tabel, dan diagram. Saat mengerjakan soal HOT, ada data yang diberikan dalam bentuk penggalan cerita, paragraf bacaan, gambar, tabel, maupun grafik. Nah, dari karakteristik soal HOT dapat disimpulkan bahwa soal HOT lebih mengutamakan logika dan kemampuan berpikir kritis dibandingkan dengan tipe soal lainnya. Tahapan pada soal-soal HOT mengukur kemampuan yang pertama transfer suatu konsep ke konsep lainnya, yang kedua memproses dan menerapkan informasi, yang ketiga mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, yang keempat menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu menelaah ide dan informasi secara kritis. Sekian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.